Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri, kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda jika Anda sebagai orang tua, dan masa depan bagi Anda sendiri jika Anda sebagai kaum muda. Acara ini mengangkat berbagai macam isu yang mengemuka di ruang publik dengan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Tema kita kali ini adalah program pengungkapan sukarela demi menyelamatkan lingkungan. Dan sudah hadir bersama dengan kita narasumber Bapak Septian Bayu Kristanto, SEMSAK. Selamat datang di studio. Terima kasih untuk kehadiran Pak Bayu. Pak Bayu mengajar di Ukrida. Iya, betul. Saya mengajar di program studi akuntansi. Di program studi akuntansi. Baiklah, Pak Bayu, ini tema kita program pengungkapan sukarela, disingkat PPS demi menyelamatkan lingkungan. Pada akhir tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak melakukan inovasi dengan memperkenalkan program pengungkapan sukarela. Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi. Ini saya baru tahu ini ada program pengungkapan sukarela. Betul. Ya, PPS tambah lagi demi menyelamatkan lingkungan. Dan ini program baru dari pemerintah. Betul. Mulai dari yang Januari sampai Juni nanti. Juni 2022. Betul. Juni 2022. Sebelum sampai ke situ, Pak Bayu, apa bedanya dengan jenis-jenis pajak yang lain secara khusus begitu? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai PPS atau program pengungkapan sukarela, masyarakat lebih cenderung mengasosiasikannya dengan program tax amnesty kalau kita pernah dengar sebelumnya. Tax amnesty atau program pengampunan pajak. Tapi di sini agak sedikit berbeda arahnya. Kalau tax amnesty itu memang menghimpun berbagai macam pajak dan juga harta yang belum pernah dilaporkan dan masuk ke dalam aset negara untuk pembiayaan negara. Masuk dalam aset negara untuk pembiayaan kebutuhan negara. Sedangkan untuk program pengungkapan sukarela memang belum didengungkan secara luas bahwa ini digunakan pemerintah nanti sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan. Ya. Kalau kita bicara mengenai program pengungkapan sukarela, sebaiknya sih saya awali dari maksud awal pemerintah untuk membuka program ini gitu ya. Jadi kalau kita tarik mundur di tahun 2016 itu ada Paris Agreement. Jadi perjanjian antar negara seluruh dunia bahwa nanti kita akan menggunakan atau menghasilkan net zero emission atau emisi karbon dioksida 0% gitu ya di seluruh dunia. Targetnya tahun 2050. Itu pada saat Paris Agreement tahun 2016. Jadi menyepakati tahun 2050 emisi karbon 0. Emisi karbon 0. Nah, setelah 5 tahun berselang dibahas lagi di Conference of Party COP26 di Glasgow kemarin, akhirnya mereka sepakat untuk memundurkan. Jadi 2060 bukan 2050 net zero emission. Itu mundur. Mundur jadi 10 tahun. Iya. Dengan berbagai macam pertimbangan karena emisi karbonnya ternyata tidak menurun, justru makin meningkat. Nah, disitulah Pak Jokowi kemarin muncul atau sebagai pionir gitu ya, bahwa Indonesia bersedia melakukan percepatan. Mereka tetap pada program awal 2050 atau lebih cepat di 2045 karena mungkin targetnya 100 tahun Indonesia merdeka, mungkin seperti itu. Nah, dalam rangka mempercepat program tersebut, maka dibutuhkan atau dikalkulasi kebutuhan kita menggantikan energi yang lebih ramah lingkungan, yang sifatnya renewable energy dan juga yang terbarukan, kemudian energi yang bebas yang ramah terhadap lingkungan dan juga yang lebih stabil, itu membutuhkan biaya yang relatif besar. Nah, pemerintah mungkin tidak sanggup kalau harus menanggung sendiri, maka butuh peran serta masyarakat. Nah, disitulah kerjasama antara pemerintah dengan Direktorat Jenderal Pajak
sehingga mereka mau meluncurkan program pengungkapan sukarela ini. Sehingga mau tidak mau masyarakat yang tadinya 2015 sudah melaporkan teks amnesti atau yang sudah pernah melaporkan kepemilikan aset di luar negeri dan juga melaporkan harta-harta yang belum pernah tercatat di laporan pajaknya, ini diminta untuk melihat kembali. Jangan-jangan masih ada yang kelewat ya, gitu. Bukan untuk menghakimi sih, tapi memang dari datanya Direktorat Jenderal Pajak, semua masyarakat sudah melaporkan ya ikut teks amnesti. Akan tetapi tidak semuanya gitu. Tidak 100% gitu. Tidak semua wajib pajak melaporkan. Betul. Kalau hartanya. Saya boleh kutip dari Dijen Pajak kan tidak 100% insaf katanya seperti itu. Iya, jadi walaupun ada program semacam pengampunan begitu ya, tapi tidak semua mau datang minta diampuni. Tidak melaporkan ke seluruh. Tidak melaporkan. Tidak terbuka sepenuhnya ya, gitu. Hartanya ya. Begitu. Nah, dalam rangka menghimpun dana tersebut, maka dibukalah program pengungkapan sukarela ini dengan maksud adalah tidak memberikan sanksi, karena ada sanksi pajak tuh Bu. Iya. Dari 2% per bulan sampai maksimal 200%. Waktu teks amnesti juga tidak diberikan sanksi itu ya? Betul. Tidak diberikan sanksi dan tidak diberikan pembayaran pajak. Nah sekarang untuk program pengungkapan sukarela, setiap kenaikan asetnya atau setiap penambahan dari penghasilan itu kan subjek pajak, itu pasti akan diberikan perpajakan. Yang dihapus adalah sanksinya, dendanya. Ya. Jadi kalau kita tidak pernah melaporkan misalnya gitu ya, tiba-tiba muncul kan kita bayar pajak dan denda. Nah ini dendanya yang dihapus, tapi pajaknya tetap akan diambil pemerintah dengan tujuan untuk membantu mengurangi masalah kerusakan lingkungan atau perubahan iklim. Apakah teks amnesti itu nggak cukup? Kalau dari hitung-hitungan begitu? Teks amnesti itu kan sudah berlangsung di 2016 ya Bu ya. Jadi memang pada saat itu kondisinya mungkin negara masih dalam proses pembangunan. Jadi anggaran yang didapatkan teks amnesti itu memang digunakan untuk percepatan pembangunan. Nah di sini di tahun 2020 sampai 2024 itu kan dibuat rencana jangka menengahnya pemerintah. Nah, sektor yang diutamakan di 2020 sampai 2024 itu sudah bukan lagi pembangunannya, tetapi justru di aspek lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim. Aspek lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan perubahan iklim di target di tahun 2020 sampai 2024. Dan di situ masuk masa pandemi Covid juga kan, sehingga ada ketahanan bencana masuk dalam anggaran pemerintah di situ. Nah, di situ mulailah kita kekurangan, ada defisit anggaran karena kan semua yang terkena dampak Covid yang dari pemerintah ditanggung gitu kan, Bu. Iya. Itu juga butuh anggaran besar sehingga anggaran terserap ke sana, pembangunan agak berkurang sehingga dana untuk ketahanan lingkungan, misalkan bencana dan iklim itu semua dialihkan dulu untuk Covid. Tapi begitu sekarang sudah mulai mereda dengan masuknya vaksin dan sebagainya, anggarannya sudah mulai diprioritaskan ke hal yang lain, yaitu masalah lingkungan. Yaitu masalah lingkungan. Dan karena itu program PPS ini menjadi inovasi begitu ya. Betul. Dari pemerintah untuk menjadi solusi begitu. Menjadi solusi untuk menjawab komitmen begitu ya. Komitmen dari pemerintah. Dari pemerintah untuk melakukan penyelamatan lingkungan, dalam hal ini menekan ya emisi karbon. Yang dilaporkan itu dari yang tahun berapa sampai tahun berapa, Pak? Kan misalkan kalau teks amnesti kan 2016 ya. Betul. Nah, yang ini yang dilaporkan itu apakah tahun lebih jauh mundur lagi atau bagaimana? Jadi program pengungkapan sukarela itu terbagi jadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama dulu nih, kelompok yang sudah pernah ikut teks amnesti. Jadi misalnya saya sudah pernah ikut teks amnesti, saya juga bisa ikut pengungkapan sukarela. Seandainya pada saat dulu saya belum 100% insaf tadi, Bu. Belum 100% melaporkan semua. Betul, gitu ya? Misalnya dulu saya melaporkan punya rumah di luar negeri gitu misalnya. Tapi saya punya tanah yang belum saya laporkan, nah saya bisa laporkan sekarang. Selama saya memiliki atau saya mendapatkan itu di antara tahun 85 sampai 2015.
Tahun 85 sampai 2015. Karena itu periode reformasi pajak yang sebelumnya. Ya. Itu untuk kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu berbeda lagi, yaitu periode setelah tax amnesty. Jadi yang belum pernah masuk di database-nya tax amnesty, dia akan dikumpulkan lagi datanya tersendiri di 2016 sampai 2020 untuk aset-aset atau harta yang kita miliki pada saat tahun-tahun tersebut, itu masuknya ke kelompok yang kedua. Nah, kenapa dibedakan kelompoknya? Karena nanti mau dibedakan tarifnya juga. Yang sudah pernah lapor otomatis dikasih bonus ya, tarifnya lebih rendah dibandingkan yang baru sekarang lapor. Tarif pajaknya, karena kan sanksinya dihapus ya. Betul. Kalau sanksi semua dihapus, tapi tarif pajaknya harusnya dibedakan antara yang sudah pernah lapor ya dan yang belum pernah lapor sama sekali gitu. Ini program PPS ini dikenai untuk wajib pajak perorangan. Bukan lembaga, bukan company. Untuk company ada prosedurnya sendiri karena lebih kompleks biasanya. Untuk urusan lingkungan bukankah justru perusahaan harus lebih? Karena dari data Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan atau justru organisasi itu memang cenderung lebih patuh membayar pajak. Karena dia punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kan tercatat semua rapi. Ya. Ada pendirian usaha dan sebagainya. Tapi kalau orang pribadi itu yang kita tidak bisa telusur. Nah, ini yang lebih yang banyak ketahuan lolos. Gitu ya. Betul. Tidak bisa diperhatikan begitu semuanya secara detail. Apalagi tingkat kepatuhan wajib pajak kita di Indonesia relatif rendah. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara, kita nomor berapa, Pak? Saya tidak bisa memastikan seperti apa, tapi dari tax ratio kita saja masih rendah. Kalau dari Kementerian Keuangan, tax ratio kita kan masih di sekitar belasan ya, masih rendah sekali. Optimalnya itu berapa? Seharusnya sih tinggi ya, karena untuk pembangunan negara atau pembiayaan negara, APBN kita itu 70-80% dari pajak. Nah, itulah yang menyebabkan terkadang kita mendapatkan informasi bahwa anggaran itu defisit ya, karena targetnya tidak tercapai. Targetnya tidak tercapai. Nah, untuk urusan yang pembangunan seperti itu ya, target tidak tercapai. Untuk menekan emisi karbon bagaimana? Sepertinya juga masyarakat secara umum begitu tidak terlalu untuk saat ini mungkin ya belum terlalu memikirkan jauh bahwa emisi karbon ini harus ditangani secara serius, khusus bukan cuma ditangani 1-2 negara, tapi harus secara global, harus bersama-sama begitu. Betul. Nah, kebetulan memang di tempat kami di program studi akuntansi itu kan ada yang punya fokus mengenai akuntansi lingkungan. Nah, akuntansi lingkungan itu yang memang membahas mengenai dampak dari perusahaan, aktivitas bisnis terhadap lingkungan. Akuntansi lingkungan. Itu program studi baru? Bukan, itu ada cabang ilmu akuntansi ya, yang sekarang dibuat lebih keren namanya sustainable accounting atau akuntansi keberlanjutan. Karena tujuannya adalah menjaga bagaimana bisnis tetap berjalan, tetapi tetap memperhatikan aspek lingkungan ya, people, profit, and planet. Tugas mata rumpun pelajaran akuntansi ini untuk memperhatikan, mencatat sejauh mana begitu ya, memastikan bahwa bisnis tetap berjalan, tetapi 3 aspek ini harus dijaga. People, masyarakat juga harus hidup dengan baik dan layak, planet kita juga harus terjaga umurnya, usianya, dan juga profit tetap harus berjalan. Waduh, masyarakatnya harus dijaga, lingkungannya harus dijaga, tapi juga profit harus tetap berjalan. Baiklah, kita tahan dulu ya Pak Bayu, kita mau masuk segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil tema program pengungkapan sukarela demi menyelamatkan lingkungan. Dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua bersama dengan kita Bapak Septian Bayu Kristanto, SEMS AK akan mengulas tentang tema ini. Pak Bayu, di segmen yang pertama sudah dikatakan bahwa program pengungkapan sukarela ini memang program yang dibuat oleh pemerintah secara khusus, ya, karena ada fokus pemerintah terhadap target net zero emission atau kebijakan nol emisi karbon, berangkat dari perjanjian internasional Paris Agreement dan sebagainya. Pak Bayu bisa memberitahu ini kalau program pemerintah baru dan harus secara khusus ini sudah seberapa mengkhawatirkannya ini? Seberapa rusaknya lingkungan kita? Iya. Kalau dari data yang saya himpun memang Indonesia meningkat drastis sekali dalam hal emisi karbon gitu ya. Sebetulnya data yang dimiliki ini dari tahun 1800-an. Jadi ketika bahkan sebelum Indonesia merdeka, di negara kita itu sudah ada emisi karbon, tetapi relatif kecil, di bawah setengah ton. Tahun 1800-an. 1940 tepatnya, Bu. 1940. Jadi sebelum kita merdeka. Sebelum merdeka. Nah, ketika kita telusuri dengan sejarah, kenapa ada seperti itu? Ya karena pada saat masa penjajahan tetap ada industrialisasi, ada pembangunan kereta dan sebagainya, dan semua itu menggunakan bahan bakar yang paling murah. Dari saat itu sampai sekarang paling murah adalah batu bara. Batu bara. Nah, itu adalah sumber karbon terbesar. Kemudian batu bara ya? Batu bara, betul. Setelah Indonesia merdeka sampai tahun 80 itu relatif agak meningkat tapi sedikit penggunaan karbon, karena memang masa industrialisasi cukup meningkat pesat ya. Apalagi pada saat zaman Presiden Soeharto itu penekanan pembangunan tinggi sekali. Kita bisa lihat bagaimana gedung-gedung pencakar langit mulai muncul. Ya, sampai dijuluki Bapak Pembangunan. Betul. Sampai pembangunan 25 tahun rencananya itu mau menyerap banyak karbon sekali di langit Indonesia. Itu berapa waktu sampai tahun 80? Sampai 80 itu masih 0,75. Masih 0,75 ton. Nah, begitu mulai masuk teknologi komputer dan sebagainya 80 itu tahun 80 sampai tahun 2022 saat ini menjadi 2,3. Ketika masuk teknologi ya? Ya, dari mulai 0,8 ton sampai sekarang 2,3. 2,3 ton ini termasuk dalam level mengkhawatirkan, karena dari Paris Agreement itu kan maksimal 2 kalau bisa gitu kan. Nah, kita sudah menembus itu, sehingga mau tidak mau ini menurut saya responsif sekali pemerintah dengan cepat. Oke, kita harus punya gerakan untuk menurunkan ini. Memang kita agak ketinggalan sedikit dibanding negara lain. Contohnya? Contohnya misalnya di negara-negara Uni Eropa, mereka sudah menerapkan pola hidup carbon footprints. Jadi bagaimana mereka bisa mengurangi efek emisi karbon dari rumah tangga. Misalnya limbah rumah tangga, air sabun dan sebagainya, menanam tanaman sendiri gitu kan. Tidak memakai bahan pestisida, itu sekalipun kecil tapi kalau dikalkulasi relatif besar. Indonesia masih cukup tenang ya, karena kita punya hutan masih besar gitu. Jadi dia bisa mengurangi emisi tersebut. Tetapi di sisi lain industrialisasi tetap berjalan. Nah, itulah yang menyebabkan ketika awal tahun 2020-2021 banyak aktivis Greenpeace mulai menyoroti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita, Ibu Siti Nurbaya, itu karena masalah deforestasi. Hutan mulai dikurangin, ya. Nah, itu kan berarti salah satu bencana atau tanda-tanda bahwa
emisi karbon kita bisa lagi tidak tertahan ini untuk masalah industrialisasi. Nah, menariknya adalah alasan dari menteri itu sendiri bahwa ini adalah memang untuk upaya pembangunan. Jadi ini agak membingungkan, mau pembangunan jalan atau mau lingkungannya yang harus dijaga gitu. Atau yang tadi 3 tadi itu, pembangunan tidak boleh mengabaikan masyarakatnya, betul, tidak boleh mengabaikan lingkungan, dan juga usaha yang lain tetap harus berjalan di situ. Usaha yang lain juga tetap harus berjalan di situ begitu. Karena itu kan bukan hanya butuh kreativitas, tapi juga kan biaya juga cukup besar untuk melakukan program pembangunan yang memang sangat ramah terhadap alam. Ya, itulah kenapa dicari titik tengahnya ya Bu ya. Di tengahnya itulah muncul konsep Green Industrial Park itu di sekitar ibu kota negara. Kenapa konsep itu muncul? Karena memang untuk menanggulangi bahwa betul hutan itu dibabat untuk industrialisasi, tetapi yang akan diciptakan adalah yang ramah lingkungan. Industri tapi yang ramah lingkungan. Jadi semacam seperti tawar-menawar juga gitu ya. Tetapi untuk mewujudkan itu kita butuh proses dan dananya juga besar. Untuk teknologi yang terbarukan saja dari catatan Menteri Maritim itu kita butuh 7.700 triliun. 7.700 triliun. Untuk merubah dari energi yang kita miliki sekarang menjadi energi terbarukan. Nah, itu kan mustahil ya, agak berat sekali gitu kan. Oleh karena itu Presiden mencanangkan penurunan bertahap. Gimana caranya? PLTU yang disasar. Maka pada awal tahun 2022 kemarin kan mulai digencarkan bahwa akan ada program pajak atas karbon. Pajak atas karbon. Ya, jadi karbon yang berlebihan itu perusahaan-perusahaan dikenain pajak. Itu mulai tahun ini Bu. Harusnya Maret kemarin tapi ditunda sebentar karena belum siap ini dari tarifnya, kemudian administrasinya. Apanya yang belum siap ini, Pak? Ya mungkin administrasi perpajakannya saya juga kurang paham, tapi informasinya memang agak ditunda dulu. Jadi kalau misalnya nih untuk harusnya itu bisa dikejar ya Pak, karena betul. Rasanya nih tidak cukup banyak yang punya pabrik begitu ya, sungguh-sungguh memperhatikan emisi karbonnya begitu. Betul. Sebenarnya aturannya relatif simple ya. Misalnya anggaplah saya punya batasan 100 ton misalkan gitu dalam 1 tahun. Kalau perusahaan saya atau pabrik saya menghasilkan 130 ton, maka 30 ton dari ambang batas itu saya harus bayar pajak. Jadi 30 ton kali tarif pajaknya berapa. Itu kan salah satu bentuk pendapatan ke negara juga, tetapi itu akan dikompensasi untuk apa? Penanaman kembali, misalkan penghijauan gitu kan, atau membantu untuk efek lingkungannya dan sebagainya. Jadi uang dari pajak karbon tersebut larinya ke sana. Nah, mungkin ditunda karena ada PPS ini, karena tujuannya sama kan Bu sebetulnya. Iya, tapi kan bedanya kalau yang pajak emisi itu khusus untuk perusahaan. Ya. Kalau yang ini menyasar ke masyarakat atau wajib pajak orang pribadi. Ya. Lalu Pak, yang kedua ada lagi kah? Terkait dengan PLTU tadi yang sebenarnya kita menjadi problem di sini adalah pemerintah berusaha untuk meningkatkan energi baru ya. Jadi bukan lagi menggunakan bahan bakar batu bara, memang murah tapi emisinya besar sekali. Itu yang kita pakai dari sebelum penjajahan ya. Betul. Nah, sekarang sudah mulai dikembangkan dengan cara pembangkit listrik tenaga surya. Kita negara tropis, alasannya kan seperti itu. Jadi tapi mengapa kita tidak mengoptimalkan berkat ini begitu ya? Atau seperti Belanda, hidro dan angin, itu bisa juga. Atau juga menggunakan bioenergi. Kalau di China kan mereka sudah mulai menggantikan dengan bioenergi. Selain karena panas dia dapat, tapi mereka juga menggunakan bioenergi. Nah, semua itu kembali lagi ke komitmen pemerintah dan bekerja sama dengan institusi pendidikan atau bidang risetnya, karena kan itu dikembangkan dari institusi pendidikan, dari bidang teknik gitu ya, atau mungkin dari biologi dan sebagainya, yang bisa mengembangkan itu semua. Dan itu menurut saya bisa sangat membantu ketika nanti perubahan energi terbarukan itu membutuhkan biaya yang besar. Kalau misalnya kita ganti dengan nuklir misalkan gitu ya, itu kan cukup tinggi gitu kan bebannya. Tetapi kita ganti dengan yang ramah lingkungan seperti surya, tenaga matahari. Kita mungkin tiap hari pasti dapat matahari, tinggal bagaimana kita bisa menyimpan.
panel solar itu kan ada kapasitasnya, terus bagaimana kita bisa meningkatkan itu sebenarnya lebih ramah lingkungan ya, karena memang tidak mengotori lingkungan. Kemudian kalau kalkulasi ekonomi pasti sebenarnya lebih hemat ketika sudah berjalan, investasinya aja yang besar kan gitu. Seperti Belanda kan investasi kincir angin tuh mahal, tapi begitu udah jalan listrik murah, air murah gitu, fasilitasi sanitasi lebih murah. Jadi untuk buat yang pertama ini dulu begitu ya? Betul. Itu yang sebetulnya coba direncanakan di masa depan, bahwa Indonesia ini mungkin bisa lebih cepat di tahun 2045-2050 mencapai net zero emission dari sisi industrialisasi. Tapi dari sisi gaya hidup masyarakat memang kita masih ketinggalan, di mana carbon footprint kita belum terapkan sepenuhnya. Jadi ada rekam jejak karbon di rumah tangga itu kita belum pernah hitung, dan bahkan mungkin masih asing ya di telinga kita. Carbon footprint itu apa sih gitu. Kita bisa hitung kok. Setiap hari saya itu mengeluarkan emisi karbon berapa. Saya ke kantor misalkan naik motor atau naik mobil, itu bahan bakarnya ada emisinya. Terus kemudian kita buang air misalkan cucian mesin cuci deterjen, itu kan juga ada limbah emisinya ya. Seperti itu. Baiknya kita mungkin menanam tanaman sendiri, sayur-sayuran sendiri gitu kan, atau mungkin ya tanaman yang bisa membantu kita mengurai karbon dioksida di udara, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, pemerintah rasanya kan tadi kan Bapak tadi sudah sampaikan ya, menyiapkan sebagai semacam rancangan ideal ya. Tadi apa itu Green Industrial Park yang mau dibangun itu di sekitar ibu kota negara baru. Iya. Ya, di Kalimantan Timur itu juga kan pasti akan memakan biaya yang besar sebagai semacam apa ya, percontohan seperti itu kan yang ideal. Nah, ini PPS ini akan salah satunya akan disasar ke sana. Betul. Jadi Desember 2021 kan sudah ada peletakan batu pertama di IKN kita, dan itu sudah artinya di situ proses akan terus berjalan. Sehingga Kementerian Investasi kita sudah merancang bahwa Green Industrial Park itu ada di sekitar ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut yang bekas dari deforestasi. Kemudian konsep ini sebetulnya mirip seperti yang ada di Malaysia ya, memindahkan ibu kota negara dari yang padat ke tempat yang lebih stabil gitu, sehingga mobilitas dari kepala pemerintahan dan sebagainya itu lebih mudah gitu. Nah di situ Pak Luhut sendiri memperkirakan itu estimasinya sekitar 1,8 triliun kalau kita butuh gitu ya. Untuk Green Industrial Park. Green Industrial Park. Kenapa itu besar sekali ya? Karena biaya untuk energi terbarukan itu relatif tinggi. Terus kemudian pasti aspek awalnya adalah misalkan pengolahan limbah, itu kan harus diinvestasi sejak awal tuh Bu, AMDAL-nya ya. AMDAL-nya, kemudian pengecekan terhadap dampak lingkungannya di masa depan seperti apa, kualitas air dan sebagainya gitu kan. Kita bisa bandingkan saja dengan kita yang ada di sini di Jakarta, dalam waktu 10-20 tahun kan kualitas air sudah berbeda misalkan seperti itu. Nah, itu yang mencoba diberikan atau ditawarkan dari pemerintah untuk keberlanjutan dari kehidupan bangsa kita sebetulnya, memindahkan salah satu ibu kota menjadi ke tempat yang lebih stabil, yang lebih ramah lingkungan, itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah juga bahwa kita juga mau menjaga lingkungan, tapi juga kehidupan harus tetap berjalan, masyarakat manusia tetap harus mendapatkan fasilitas yang terbaik dari alam dengan cara menjaga alam, dan juga bumi kita juga tidak tersakiti dengan emisi karbon yang terus-menerus meningkat. Ya. Harapannya akan turun tadi ke net zero emission seperti itu. Tapi kan menurunkan emisi karbon sampai 0 itu kan tidak hanya dengan mendirikan Green Industrial Park terus emisi karbon menjadi 0. Betul. Kan tidak mungkin ya Pak Bayu. Itu kan harus juga bersama-sama. Sedangkan target pemerintah sampai tahun 2045 paling cepat 50, atau 2050. Ya. Sedangkan program PPS ini sampai Juni 2022. Juni berarti sebentar lagi nih, 30 Betul, Juni. 30 Juni. Saya tidak tahu ini seberapa sudah yang terkumpul begitu ya, dan sejauh juga bagaimana masyarakat cukup aware begitu. Tapi tunggu dulu Pak Bayu, kita mau lanjutkan lagi di segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil tema program pengungkapan sukarela demi menyelamatkan lingkungan. Dan bersama dengan kita sudah hadir narasumber Bapak Septian Bayu Kristanto, SEMSAK. Dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Sahabat bisa menyampaikan komentar maupun pertanyaan di kolom chat yang kami sediakan. Dan saya percaya Pak Bayu dapat dengan senang hati merespon. Pak Bayu, tadi di ujung segmen yang kedua saya menyampaikan semacam pertanyaan begitu ya. Kan program PPS ini sampai 30 Juni. Sedangkan kalau kita mau menekan emisi karbon sampai 0, 2045 sampai 50, itu kan bukan cuma sekedar berdiri Green Industrial Park selesai gitu urusan begitu. Tapi juga kan ada banyak hal lain yang mesti kita lakukan. Ini berapa yang sudah terkumpul, lalu kemudian bagaimana cara pemerintah begitu ya bisa mengoptimalkan ini dari seluruh masyarakat wajib pajak, dan apakah ada kemungkinan ini bisa ada session 3 atau session 4 begitu ya program PPS, sehingga yang menjadi komitmen pemerintah juga menjadi komitmen kita bersama bisa menekan emisi karbon. Target net zero emission kita kan panjang ya, 2045 paling cepat. Sekarang masih di 2022. Nah, tadi pertanyaan yang menarik adalah kenapa sampai 30 Juni aja. Nah, ini kalau di dalam artikel yang saya pernah tulis itu saya sebutnya sebagai flash sale gitu ya. Siapa cepat dia dapat gitu. Karena pemerintah pada masa Januari sampai Juni 2022 ini justru dia menurunkan tarif pajaknya. Jadi misalkan saya ambil contoh dari kelompok yang pertama yang tadinya 12% gitu kan, turun jadi 6%, 8% dan 11%, tergantung kelompoknya gitu ya. Jadi ada 3 kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah yang cuma declare aja. Jadi saya menginformasikan saya punya aset nih di luar negeri gitu. Tapi aset itu nggak saya bawa pulang, masih di sana. Misalkan saya punya rumah, nggak saya uangkan, berarti tetap dia berdiri di sana, kita tetap dapat tarif pajak 11% misalnya gitu. Itu pun di luar dari atau di bawah dari tarif yang normal. Tarif normalnya kan 14%. Nah, sampai masa 30 Juni kita masih dapat flash sale tersebut. Kalau saya bilang. Nah, setelah 30 Juni sebenarnya program ini dalam tanda kutip masih ada, tapi sudah bukan sukarela lagi ya. Jadi sudah wajib dan dikenakan pajak. Pajaknya lebih tinggi gitu. Dan mungkin termasuk dengan sanksinya. Nah, yang sampai Juni ini adalah sanksinya yang dihapus dan diberikan diskon tarif pajaknya. Diskon tarif pajak ya. Makanya saya bilang tadi siapa cepat dia dapat, laporin aja sekarang. Nah, jadi buat masyarakat yang mungkin belum ikut PPS gitu kan, karena waktunya tinggal sedikit, sebaiknya sih ikut gitu. Dengan catatan memang kan ada syarat-syarat tertentu. Biasanya wajib pajak itu akan di email kok dari Dirjen Pajak. Mereka punya temuan data seperti ini akan di email dan dihimbau untuk ikut. Tapi itu bukan paksaan, jadi himbauan. Makanya namanya sukarela gitu ya. Nah, satu itu aset yang pertama tadi yang misalkan yang masih ada di luar negeri, itu deklarasi luar negeri. Yang kedua adalah yang namanya repatriasi. Kalau orang repatriasi kan pulang kembali ke Indonesia. Nah, ini adalah asetnya yang pulang. Asetnya yang dibawa pulang ke Indonesia, betul. Misalnya saya punya deposito di Swiss, saya bawa pulang ke Indonesia, saya tarik, saya rupiahkan. Atau saya punya rumah misalnya di Australia, saya jual, uangnya saya masukkan lagi ke Indonesia.
itu juga termasuk subjek dari PPS ini. Kita kalau dibawa pulang tarifnya malah lebih rendah lagi. Intinya ada pemasukan kan ke negara kita, menambah devisa kita. Dan yang terakhir yang dikasih diskon besar-besaran adalah yang sampai setengahnya itu adalah yang aset tersebut dibawa pulang ke Indonesia ya, dan ditanamkan ke SBN atau sertifikat SBN itu sertifikat miliknya negara. Nah, SBN ini lebih dikhususkan ke yang renewable technology atau renewable energy, kemudian yang sifatnya investasi ke pemerintah. Jadi secara tidak langsung, itu dapat diskon yang memang lebih besar. Jadi sebetulnya pemerintah itu pengen menghimpun dana, atau istilah lebih kerennya ya sebenarnya pengen pinjam uang dari pemerintah dulu, dari masyarakat dulu gitu ya, untuk melakukan pembangunan yang ramah lingkungan tadi, tapi dengan cara dari PPS ini kamu investasi deh ke kita gitu kan, nanti masyarakat tetap dapat bunga, dapat gitu kan, dapat penghasilan tetap dapat, tetapi uang dari investasi tersebut akan dilakukan perputaran terlebih dahulu supaya nanti pemerintah punya cukup dana membangun kawasan yang lebih ramah lingkungan. Dan Green Industrial Park tadi itu baru langkah pertama. Saya yakin pemerintah punya langkah berikutnya lagi yang mungkin tidak bisa dijelaskan sekarang, atau mereka harus salah satu bertahap dulu ya, supaya programnya jelas dan terarah gitu kan. Apalagi yang ditargetkan aja yang dalam waktu dekat ini ya baru ibu kota negara sama industrial park itu. Dua itu. Untuk program PPS berarti semacam sudah ditarget begitu ya, untuk wajib pajak jenis-jenis apa saja begitu? Sebetulnya ada dua jenis. Yang pertama yang sudah pernah ikut tax amnesty. Ya. Yang kedua yang belum pernah ikut. Yang belum pernah ikut tax amnesty, atau yang mungkin belum tahu dulu. Jadi gimana ya? Kalau tax amnesty itu pada saat di launching tahun 2015 itu masih banyak masyarakat yang takut dikenain pajak tinggi, dikenain denda tinggi, padahal enggak seperti itu. Nah, itu dirasa wajar. Kenapa? Karena sebelumnya itu di tahun 80-an ada program seperti itu. Artinya masyarakat yang hidup di tahun 2015 kan mungkin belum pernah mengenal program pengampunan pajak dan masih agak anti dengan pemerintah ya terkait dengan pajak. Bahkan banyak orang yang masih berpikir ngapain kita bayar pajak, fasilitasnya masih begini-begini aja gitu ya. Tapi sebenarnya kebutuhan negara kita sangat besar gitu, sehingga mau tidak mau mereka. Sedangkan tadi Bapak katakan kesadaran kita bayar pajak itu masih kurang rasionya. Masih kurang optimal lah kalau saya bilang. Bahkan catatan menteri kita sekitar 60-70% paling banyak yang bekerja, yang punya penghasilan membayar pajak dan lapor tuh baru sekitar itu, Bu. Jadi ini ke depan rasanya memang akan ada program yang lain begitu ya dari pemerintah dalam rangka untuk mengejar target komitmen kita begitu. Betul. Ya. Bukan sekedar semacam gengsi bahwa kita sudah ikut dalam Paris Agreement dan lain-lainnya itu, lalu kemudian demi untuk itu lalu kemudian enggak ya, tetapi memang ini sungguh-sungguh kesadaran begitu ya dari pemerintah begitu, melihat bahwa tadi ya emisi karbon udah sangat mengkhawatirkan. Berapa ton tadi? 2,3 ton di tahun 2022. Dengan pemakaian lebih banyak, kita memakai batu bara. Betul. Ya. Apalagi dengan teknologi yang sekarang ini makin cepat, makin canggih, emisi karbonnya justru makin meningkat. Pak Bayu, optimis ini masyarakat kita sahabat tanggal 30 Juni ini tinggal sebentar lagi begitu ya. Jadi kalau saya boleh bilang begini, mungkin pemerintah itu betul-betul menunjukkan komitmennya. Hanya terkadang mungkin pesan itu tidak tersampaikan ke masyarakat ya. Jadi masyarakat suka memandang PPS ini sebagai upaya pemerintah cuma pengen ngambil pajak aja dari masyarakat gitu kan. Kita jangan berhenti di situ dulu gitu. Sebetulnya ada maksud lain. PPS ini digunakan memang sebagai komitmen pemerintah. Bukan karena gengsi tadi ya Bu ya, tapi memang mereka betul-betul. Kenapa Pak Jokowi berani bilang kita 2050 atau 2045 lebih cepat dari target nasional negara-negara 60 gitu kan, kita berusaha lebih cepat. Bukan karena pengen ngepasin 100 tahun gitu, bukan mungkin. Tapi mereka mungkin juga berpikir bahwa kita
kondisinya sudah mengkhawatirkan. Kalau kita nggak bergerak lebih cepat, bisa dibayangkan nanti kerusakan alam kita seperti apa. Bukan cuman lingkungan yang bertambah buruk ya, tapi kan kualitas hidup manusia juga pasti buruk. Ya. Kualitas pekerjaan kita juga pasti akan buruk. Dan sektor bisnis juga pasti akan terdampak. Jadi efeknya akan panjang kalau kita analisis secara lingkungan. Tapi mungkin saya karena bukan orang lingkungan ya, tapi itu sudah bisa dibayangkan lah gitu. Kalau lingkungan buruk itu kehidupan kita semua juga terdampak. Betul. Tidak akan juga bisa berkelanjutan kalau lingkungan kita tidak sehat. Betul. Bersama begitu. Baiklah Pak Bayu, ini di ujung segmen yang ketiga, adakah yang Pak Bayu mau sampaikan nih kepada para sahabat yang tinggal beberapa hari lagi agar flash sale ini program PPS ini sungguh-sungguh bisa dimanfaatkan karena memang ada hal yang mau kita capai bersama begitu, yang lebih luas. Baik, untuk Bapak Ibu rekan sekalian yang memang kita memahami atau kita yang bekerja dan kita punya penghasilan, kalau memang kita mendapatkan penghasilan yang sebetulnya layak, saya sih berharap kita bisa ikut ya, bukan cuma ikut selama PPS ini saja, tetapi mari kita juga bantu pemerintah untuk mewujudkan kepentingan milik bersama ya, kepentingan bersama milik negara. Karena yang disasar oleh pemerintah itu bukan cuma untuk kepentingan mereka sendiri atau pemerintahan, tapi justru lebih ke seluruh masyarakat ya. Misalnya untuk perbaikan lingkungan, kemudian kehidupan kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya, bahwa kalau lingkungan kita terjaga dengan baik ya kehidupan kita juga pasti akan terjaga dengan baik. Nah, itu sih. Jadi jangan lupa karena waktunya sudah tanggal 30 Juni nanti terakhir, yang belum ikut silahkan ikut. Dan ini bukan cuma menghapus dosa-dosa kita karena kita belum pernah lapor ya, tetapi bayangkan efeknya. Itu akan sangat besar dampaknya ke lingkungan kalau apa yang kita bisa berikan atau itu bentuk kontribusi kita kepada negara dan juga kepada lingkungan. Ya, baik Pak Bayu. Sahabat, kita memang adalah warga kerajaan surga seperti dicatat dalam Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Namun jangan lupa di sisi lain kita juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada kita pun diberi tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi bangsa yang kita cintai ini. Dan membayar pajak dalam hal ini secara khusus ya, program PPS, kita bisa terlibat di sana, di mana pemerintah yang diberikan tugas dapat mengelolanya dengan sungguh-sungguh ya, dengan bertanggung jawab optimal, sehingga kita semua bisa sungguh-sungguh punya komitmen untuk dapat menekan emisi karbon yang memang semakin mengkhawatirkan. Roma pasal 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ketika pemerintah sudah punya komitmen dan komitmen ini adalah baik bukan hanya untuk bangsa namun juga untuk dunia, maka biarlah kita juga sebagai bagian dari bangsa, sebagai bagian dari dunia untuk juga turut mendukungnya bersama-sama. Sahabat, terima kasih bersama dengan kami, dan kiranya apa yang kita percakapkan ini ya boleh memberkati, boleh meneguhkan komitmen kita semua untuk mendukung program ini. Terima kasih Pak Bayu sudah hadir bersama dengan kami di studio. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan tema-tema menarik lainnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.